Kalau nggak penting banget, jangan keluar kemana-mana. Nah, saya keluar ini karena memang satu kepentingannya adalah saya berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan gitu, sembako dari door to door gitu. Jadi aku harus bisa memberikan semangat buat anak-anak mahasiswa yang sudah membantu saya. Maksudnya kalau aku cuma berdiam diri dalam rumah, mereka berjuang membantu kita semuanya. Masa aku cuma sekedar keluar untuk membantu mereka juga, walaupun tidak semua wilayah yang yang aku datengin, kan minimal di situ ada rasa semangat buat anak-anak mahasiswa yang sudah membantu aku gitu. KDP lawan NM dong. Kenapa harus aku melawan NM? Kamu pikir aku tidak punya pekerjaan untuk melawan orang-orang yang menurut kamu atau menurut aku atau menurut siapapun? Yang negatif itu jangan dilawan. Yang negatif itu doakan baik masuk surga. Doakan buka hatinya. Nggak usah suruh lawan orang. Emang kamu sendiri nggak bisa ngelawan dia? Kamu takut? Ngapain kamu harus takut sama orang? Takut itu sama Allah. Siapa itu tadi yang nyuruh saya lawan-lawan? Gitu loh ya. Nenek aku kasihan udah janda tua. Nah itu baru bener, harus dapat sembako. Udah, orangnya udah ada. Bener mam, iyalah. Kerja terus jadi nggak tahu masalah apa antara mami sama NM. Itu lebih baik, kamu lebih baik kerja daripada kamu mau tahu urusannya orang. Itu ya lebih baik ya. Jadi jangan suka ngurusin orang. Kalau kamu pingin ngurusin orang, kamu mendingan bantuin kita. Contoh itu anak-anak mahasiswa udah tua juga kan, masa kalah sama anak mahasiswa yang masih muda. Anak mahasiswa yang masih muda itu ya, ada yang lebih penting untuk aku lawan guys. Yaitu apa? Kebodohan. Nah itu yang harus dilawan. Bukan orang-orang yang gak jelas suruh lawan saya gitu loh. Yang harus dilawan tuh adalah orang-orang yang bodoh, yang suka ngurusin orang, yang suka kepo, yang suka mau tahu urusin orang. Nah, sekarang itu kamu tuh harusnya bisa membantu kita cari tahu siapa sih orang-orang yang lagi membutuhkan atau orang-orang yang nggak punya itu siapa. Oh ini deh kayaknya, orang ini kayaknya perlu kita bantu. Oh ini deh kayaknya nih orang ini lagi susah. Oh ini deh, nah itu yang benar. Jangan sampai kamu itu mencari tahu atau pusing dengan rumah tangga orang, itu nggak benar. Nah, sabar mbak, aku sangat sabar. Gini, aku kasih tahu ya, orang tegas dengan orang keras kepala itu maksudnya marah, itu berbeda. Kalau orang tegas itu berbicara karena ada kasih sayang, ini berarti arahan yang positif. Tapi kalau orang yang keras kepala itu egois, dia tidak mau mendengarkan orang lain, dia tidak mau berbuat yang baik, itu egois namanya. Nah bedakan, karena setiap bahasa orang tuh berbeda-beda. Ada orang yang lembut ternyata licik, ada orang yang ngomongnya keras. Kayak saya nih ngomongnya gini, tapi belum tentu gue jahat sama lu gitu loh. Karena gue terkadang orang yang seperti itu tuh apa adanya, tapi gue jujur gitu. Jadi bukan marah, itu maksudnya. Kamu harus bisa membedakan di situ. Nah sekarang ini masyarakat Indonesia itu gimana caranya kita semuanya ini sadar gitu bahwa oh iya ya, kita itu nggak boleh mengeluh tentang pemerintah terus, tapi kita mencari solusi. Ayo orang-orang yang merasa punya harta dijadiin satu, kemudian ngebantu orang-orang yang nggak punya. Itu solusi yang terbaik. Pasti nggak akan mungkin ada orang yang kelaparan. Kalau ngomong ada dampaknya susah, semua orang lagi susah guys. Semua orang lagi susah.
Bukan hanya siapalah itu apa ABC. Aku tahu bahwa orang yang punya pekerjaan aja susah, apalagi yang tidak punya pekerjaan. Nah, tapi kan setidaknya orang-orang yang punya pekerjaan itu ada tabungan. Tabungannya itu keluarin duitnya dikit-dikit. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang kumpulin, kasih sama orang yang saat ini lagi nggak punya pekerjaan sama sekali, yang bener-bener nggak punya tabungan sama sekali, yang bener-bener memikirkan besok gue mau makan apa. Itu solusinya. Nah, itu solusinya, guys. Jadi jangan sampai kalian itu dengan waktu yang singkat. Kita itu hidup di dunia ini singkat ya. Sampai kapan sih umur setua-tuanya kamu? Umur 60 juga nggak bakalan kamu kuat. Umur 50 aja udah orang sudah, daya fisiknya sudah berbeda. Coba bayangin apa yang harus kamu cari di dunia ini kalau nggak kamu berbuat baik. Tidak ada manusia yang sempurna kan? Setidaknya kayak aku yang suka goyang-goyang aneh-aneh lah, yang begini, yang kerjanya di dunia entertainment, setidaknya dengan kita berbagi mengurangi dosa-dosa kita lah. Gitu. Berbagilah kepada yang nggak punya harta. Kita betul. Karena sebagian harta kita itu punya mereka. Masa lucu, Mami DP, maaf dari kemarin aku kerja, aku nggak tahu kalau Mami DP punya masalah sama si NM. Hah? Terus kamu pingin tahu gitu masalah kita? Masalah gue, masalah siapa? Hey, mendingan Bu, kamu positif kerja aja, itu lebih baik daripada kamu suka ngurusin orang. Tapi adakah orang mau memberi cuma mau dipuji orang lain? Jangan bersuuzon. Semua itu yang tahu hati orang itu, siapa sih yang tahu kedalaman laut? Itu cuma Allah. Jadi jangan pernah kita bersuuzon sama siapapun. Kamu boleh bersuuzon kepada orang yang suka mencela orang yang memberi. Ini orang udah gak bantu, ini orang udah gak ngasih sedekah, tapi nyinyirin orang. Masih mending orang itu pingin dipuji daripada gak ngasih sama sekali. Itu loh maksudnya. Ya, jadi lebih baik kamu memberi. Udah deh, mau hatinya itu tulus karena Allah, mau hatinya itu kepengen dapat pujian, mau hatinya itu gimana, itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Urusan kita itu adalah gimana caranya kita bisa dapat kunci surga. Udah, Tuhan itu tidak melihat pakaian, guys. Tuhan itu melihat hati. Gitu loh, Tuhan itu nggak ngelihat manapun, lihat hatinya manusia itu kayak gimana. Nomor 1 tuh hati. Sedangkan kedalaman hati itu seperti ibarat lautan, tidak ada yang tahu. Jadi kita nggak boleh sabar Mi. Lu cinta Luna. Ini Mami lagi ngejelasin sayang, bukan lagi marah-marah. Mungkin caranya gue kalau ngomong kayak gini. Gitu. Tangannya kenapa? Aku setiap 1 minggu sekali selalu vitamin. Karena kan aku ketemu sama orang banyak. Jadi aku mesti kalau misalkan habis kerja di pagi-pagi ambiar, itu aku mesti seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali aku suntik vitamin supaya aku fit gitu sayang. Jangan suka nyinyirin sama orang-orang yang bersedekah, biarin aja gitu loh. Harus sabar. Harus, sabar itu penting. Sabar itu kekasih Allah. Gitu. Begitupun juga orang yang menyuruh sabar. Sabar itu artinya apa? Sabar itu adalah artinya berdiam diri. 1. Yang kedua, memberikan penjelasan setegas-tegasnya kepada orang yang bodoh. Itu sabar namanya. Bukan marah ya. Beda. Makanya ketika orang itu bilang, sabar, lu kudu sabar, dia harus tahu dulu orang ini lagi marah atau lagi memberikan penjelasan nih. Nah, makanya banyak-banyak baca. Kan di situ udah jelas apa katanya Rasulullah. Tuh udah kayak ustazah banget gue. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Itu supaya kita itu ngerti, supaya kita itu paham, sehingga ketika kita memberikan saran kepada orang itu pas sasarannya. Tapi ketika kamu tidak membaca, gimana kamu bisa nyuruh orang sabar sedangkan kamu sendiri nggak paham maksud orang itu? Gitu loh sayang. Yes. Mami masih belum move on sama sampo Mami dan vitamin. Kemarin kan udah dibuka semua rahasia Dewi Persik. Dari shampoo, dari vitamin, dari krem, apalagi guys. Mi, aku suka banget pendapat Mami. Yes.
Terima kasih sayang, biar Tuhan yang balas mam. Oh iya pasti, makanya itu aku bilang kudu bisa mencari kegiatan yang positif. Nah, itu akan lebih enak. Nah, terus emang gini kok logatnya orang Jember, Madura. Aku juga kalau ngomong katanya judes padahal biasa aja. Nah gitu loh guys. Maksudnya bingung aku ya apa ya. Gimana ya? Gini, aku tuh kayak orang Medan. Saya tuh kayak orang Medan. Iya, orang Medan, bener gak sih? Orang Medan kalau ngomong kayak gue gak sih? Lebih dari itu. Aku lebih dari Orang Medan lebih kayak marah-marah gitu. Oh, orang Medan lebih gini lagi. Gimana itu? Aku tuh kalau ngomong tuh memang antusias, guys. Gitu. Aku tuh kalau logatnya itu memang kayak gini. Jadi apa ya, menggebu-gebu. Tapi itu semangat, tapi itu aku bukan marah. Gitu loh maksudnya. Orang Medan lebih keras sama kuat intonasinya. Nah, gitu. Kalau misalkan orang Medan lagi ngomong, ngasih arahan, terus tiba-tiba kamu bilang, sabar pak, ditonjok kamu pasti. Siapa yang marah? Gitu. Begitupun saya, ketika orang bilang, saya lagi ngejelasin, sabar mami DP, emang gue marah? Gue jadi bingung nih gitu. Kayak gitu. Bisa bahasa Sunda nggak Mi? Kalau bahasa Sunda tuh kayak AA. Nih kamu kalau tahu AA tuh ya. AA nih kalau ngomong sama saya, ngomongnya kalem guys, tapi nyelekit banget guys. Nyelekit banget. Gitu. Justru hati-hati sama orang yang lembut, diam-diam menghanyutkan. Mending kayak gue deh, barbar, gitu. Suamiku orang Bondowoso Madura, orang yang nggak tahu dia ngiranya ngomong ke aku marah-marah padahal biasa aja. Betul. Biasanya kalau orang yang tinggal di daerah timur kayak aku di Surabaya, di Jember, Bondowoso, terus mana lagi ya? Apalagi di Surabaya, itu biasanya rata-rata kalau ngomong logatnya sama kayak aku. Kalian lihat Mas Anang deh. Mas Anang suami Tete Asanti, kalau ngomong coba lihat, kan logatnya saking menggebu-gebu tuh kayak begitu. Mami dong karyanya banyak. Harus dong sayang, kan sekarang Lucinta Luna juga karyanya juga banyak, ya kan. Wong Jati mah ngomongnya cepat-cepat tapi banyak hatinya lembut. Iya, saya tuh kalau ada orang yang disakiti, ada orang yang lagi saya tuh nggak tegaan, saya tuh gampang cepet nangis, saya tuh gampang tersentuh. Kayak gitu. Bentar lagi Angga ulang tahun. Kapan ulang tahun? Udah lupa ulang tahun. Udah boro-boro mikirin ulang tahun. Kita mikirin banyak orang sekarang nih yang tiba-tiba, tetangga saya depan rumah di Jember meninggal 2 sahabatnya mama saya sakit COVID. Besoknya istrinya, besoknya suaminya. Ya Allah, itu miris banget, itu kena mental banget mami saya sampai kepikiran itu. Orang Lampung juga ngomongnya kenceng. Toh sebenarnya nggak marah. Iya. Kak, kamu mau jadi pacar aku? Ya nggak mau lah. Emang kamu punya apa? Paling enggak ya kamu punya hati. Aku bojone wong kok nanti kamu pingin jadi pacarku. Mami sayang, yang pantas sama mami nggak usah dilalenin, nanti dia masuk TV. Oh, kalau orang pansos itu berarti tandanya wajar, berarti tandanya memang dia nggak punya karya. Kalau dia punya karya, dia merasa punya skill, dia akan percaya diri, dia akan tunjukkan skillnya. Berarti skillnya gak payu. Harus ingat bahwa semua itu, siapa yang menanam kebaikan pasti tumbuhnya kebaikan. Siapa menanam keburukan pasti tumbuhnya keburukan. Berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk pun juga untuk dirimu gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat jahat, ya wes ben, suatu saat dia akan menerima ganjarannya. Suatu saat pasti Allah akan membalasnya. Itu sudah pasti guys. Itu sudah yang bicara Al-Quran, itu yang bicara, bukan saya ya. Yang bicara itu Al-Quran. Makanya ketika ada orang yang jahat sama kita, ketika ada orang yang zolim sama kita, didoakan baik, jangan didoakan jelek. Supaya apa? Supaya kejahatan itu berbalik kepada dirinya. Tapi ketika kita dijahatin kemudian kita dendam, itu berarti tandanya gimana azab atau azab dari Tuhan itu bisa kena dia gitu. Percaya sama aku deh. Orang yang baik ibaratnya itu berlian, mau ditaruh di teong, di sampah pun tetap berkilau. Tapi kalau orang yang sudah
zolim. Mau di gaya pencitraannya kayak gimana pun, ditaruh di estalase, di kaca, tetep aja guys, bau teong. Percaya sama gue. Mami, antingnya kok cuma 1 dari fans Filipin. Iya, biasa orang stres tuh kayak begini. Antingnya 1. Kalau antingnya saya 2 itu normal berarti. Satunya buntu. Antingnya 1 ini Karena satunya buntet. karena ini berarti tandanya saya belum waras. Ya betul, cari sampean mi wong kini gak payu isoni golek perkara. Iya lek payu. Lek misalnya kamu tuh payu laku. Nggak mungkin kamu tuh, coba kamu lihat orang-orang yang sibuk kerja. Boro-boro mikirin urusan orang. Waduh, deh repot. Wah, ayo kayak kemarin kita baju. Ayo dilipetin ini baju dikirim. Mbak, bu punya saya kok belum dikirim. Iya, dikirimin. Repot. Boro-boro ngeliatin IG orang. Tek tek tek. Hei, laki lu begini. Oh, ini begitu ya. Udah jangan jadi tukang gosip. Hidup itu cuman sementara. Lebih baik kamu bekerja, cari rezeki yang banyak, kasih duitnya buat orang. Sehingga ketika kamu meninggal, uang yang kamu berikan kepada orang-orang yang tidak mampu itu menjadikan kamu itu adalah bantuanmu tuh yang membantumu untuk bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah gitu. Dapat wejangan lagi, betul. Pindahin ya. Ya lapar nih, nanti perut maku sakit. Ya udah ngeliatin, mas ini mau beli nggak sih? Ya kasihan, jangan memberikan harapan palsu. Orangnya kan aku kan lagi berhenti tempat orang jualan guys. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Harus take away itu. oh ini orang kok nggak beli makanan gue gitu kan. Terus Pergi tuh kan. tuh kan pergi kan, dia nggak beli tuh gitu tuh, pasti tuh kan. Kasihan tahu. Kayaknya dalamnya admin itu deh katanya. Admin DP Shop. Au, Bubur ayam goreng. anting mami mana satu lagi, ini nggak lubang guys nih, Bubur goreng tuh. buntu nih. Otaknya yuk kita cek. Tuh. Iya kan tuh. Aku lebih baik, aku suka kayak mami orangnya daripada soalim. Tapi barbarnya aku tetap